Ya, boleh kita buka slide pertama. Nah, hari ini kita belajar ya tentang semua orang ya bisa jadi pengusaha dan gimana ya teknisnya, gimana copywriting ya atau kata-kata yang kita pilih ya untuk meyakinkan mereka. Nah, kita sampaikan secara umum dulu gitu ya. Bisnis itu apa harus gitu ya? Apa harus? Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam ya, Nabi ya itu pebisnis, istri Nabi pebisnis ya, paman-paman Nabi pebisnis, ayah Nabi pebisnis, ayah Nabi meninggal juga dalam perjalanan bisnis gitu ya. Nah kemudian Nabi menikah juga dengan pebisnis ya, Khadijah ya, khalifah ya, 4 yang utama ternyata 3 adalah pebisnis gitu ya. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga, 8-nya pebisnis ya kan. Mazhab ya, imam mazhab itu ada 4 ya. Yang paling besar adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah pebisnis, muridnya juga pebisnis ya. Islam nyampe ke tanah air ya itu melalui pebisnis, pengusaha, pedagang, saudagar ya kan. Ada teori Tapanuli, ada teori Jawa Timur, ada teori Aceh ya, ada teori-teori yang lain, tapi semuanya sama ya. Semuanya benang merahnya adalah apa? Benang merahnya adalah pengusaha, saudagar, pedagang ya. Walaupun ada teori A, teori B, teori C gitu loh. Ada yang mengatakan juga masuk dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Timur Tengah, ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari Cina, ya karena itu kita pakai baju koko, topi koko gitu. Semua teori itu, ya benang merahnya sama, yaitu apa? Saudagar, ya. Kemudian kita lihat lagi ya Wali Songo yang pertama, ya itu Maulana Maghribi, itu juga seorang saudagar, seorang pengusaha, ya pendiri Muhammadiyah, ya Ki Haji Ahmad Dahlan juga pengusaha, pendiri NU juga pengusaha, ya bahkan ada kumpulan pengusaha namanya Serikat Dagang Islam. Jadi tidak ada agama se-entrepreneur ini, ya tidak ada agama yang sepebisnis ini. Nah jadi kita lihat sejarahnya, ya fakta ya 100% menunjukkan bahwa DNA-nya harusnya gitu ya, DNA seorang Muslim itu adalah pengusaha, pebisnis, saudagar, ya. Nah jadi sebenarnya ini nggak perlu diajarin lagi. Kenapa diajarin juga ya karena kita ketinggalan soalnya. Ya, kita lihat juga sekarang ya yang menjadi pengusaha di Indonesia siapa? Ya rata-rata teman kita yang etnisnya Tionghoa, yang Chinese gitu. Bukan salah mereka, tapi kitanya yang ketinggalan gitu. Ya kan? Pengusaha di Indonesia itu baru sekitar 3% 4% ya jumlahnya. Ya, sekitar 3% 4% jumlahnya. Oke. Nah, rata-rata juga bukan muslim. Nggak percaya ya, kita cek aja 100 orang terkaya di Indonesia, ya ternyata yang muslim berapa? Cuma sekitar 10 aja. Harusnya 85 orang dong. Karena muslimnya kan 85%, 86%. Ya. Kita cek lagi 10 terkaya. Muslim berapa? Cuma 1. Ya. Harusnya 8 dong atau 9 dong. Ya, karena muslimnya 85%, 86%. Nah, jadi kenapa kita bersikeras ngomong ini berkali-kali berulang-ulang? Karena memang kita ketertinggalan yang luar biasa. Makanya teman-teman niatkan juga ya kalau kita tampil sebagai pengusaha, ini adalah ya fardu kifayah satu ya. Fardu kifayah ya satu hal, kemudian juga kita pengen menegakkan syiar, terus juga kita pengen meneruskan sunnah ini. Pengusaha itu sunnah sudah. Nabi melakukan 25 tahun kok, jelas itu. Ya kan? Nah, terus lagi ya, apa harus bisnis? Ya harus gitu. Biaya pendidikan berapa coba? Biaya pendidikan di Indonesia naik 2 kali lipat per 5 tahun. Ya alhamdulillah ya ada testimoni ya dari saudari ya, saudarinya Coach Wendy gitu ya, bagaimana kalau di BP itu ya percepatan sewa tempat di mall ya keren, siapa bilang nggak keren? Oh namanya di mall gitu. Apalagi di depan matahari, woi. Setahu saya yang dekat matahari itu Saturnus, Neptunus gitu ya. Nah ini ternyata kita juga bisa dekat dengan matahari itu. Nah namanya di mall, ada kios di mall itu pasti keren. Ya apalagi ada desain interior ya itu pasti kerennya luar biasa gitu. Tapi costnya itu coba renovasi ya atau minimal interior lah, interior gitu ya. Kemudian juga sewanya, gaji karyawannya ya, beli stoknya 1 juta coba. Ya. Nah, kalau di BP, uang yang kita keluarkan itu langsung jadi barang. Barang geser dikit jadi duit. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan langsung jadi barang, barang digeser dikit tuh, set, udah jadi duit. Ya, cepat banget. Ya. Nah, jadi BP ini bisnis sakti gitu ya. Bisnis sakti gitu ya. Terus juga ya buka usaha sendiri gitu kan nggak ada pembinaannya. Sementara kalau kayak di BP ini banyak pembinaannya, kita bisa ikut, pasangan bisa ikut, orang tua bisa ikut, mertua bisa ikut, ya bahkan kalau ada kucing di rumah, kucing juga bisa ikut, ya kan? Jadi semuanya bisa belajar ya, menjadi insya Allah rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi kucing pun juga ikut pembinaan gitu kan. Nah, itu kelebihan kita di BP. Hari ini semua bisa jadi pengusaha. Kalimat inilah nanti yang teman-teman sampaikan kembali ya kepada mitra baru dan calon mitra. Ini loh kenapa kita harus bisnis. Karena kalau mereka tidak merasakan urgensinya, mereka nggak mau.
Apalagi mereka bilang, aku bukan keturunan pengusaha, aku bukan garisnya pebisnis, ya. Nah, alasan itu kan yang selalu berulang-ulang, gitu ya. Nah, ini kita jelaskan gitu, ya. Kalau kita ngomong properti, biaya pendidikan, gitu ya, biaya umroh, gitu ya. Nah, ini ada urgensi ya kita untuk berbisnis, gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang ini ya kebebasan waktunya ya untuk family ya untuk ibadah dan seterusnya. Terus juga kalau bisnis ya itu kita bisa wariskan ya bisnis bisa kita wariskan. Contoh real ya alhamdulillah ya ini kita lihat kemarin gitu ya. Eh, Satu sisi ya kita bersedih gitu ya bagaimana guru kita Syekh Ali gitu ya wafat meninggal gitu ya. Tapi alhamdulillah anaknya bisa meneruskan. Kemarin kita lihat fotonya bagaimana beliau meneruskan itu ya syiar kemana-mana juga sampai ketemu Mas Irfan Hakim dan seterusnya ya. Jadi bisa diteruskan, bisa diwariskan ya. Sementara kalau kita jadi direktur sekalipun nggak bisa diwariskan, nggak bisa kecuali direkturnya ya di perusahaan sendiri ya. Iya itu artinya pengusaha kan gitu ya. Terus juga kita bisa meluaskan manfaat dengan lebih real lagi. Ya, kita misal ya tinggal di sebuah kota di Cirebon, di Tegal misalnya, ya kan? Tapi kita bisa meluaskan manfaat sampai mana? Sampai Banjarmasin, bisa, Banjarbaru, bisa, ya, Palangkaraya, bisa, sampai Pontianak, bisa, semuanya bisa. Sebaliknya juga teman-teman yang di Pontianak misalnya bisa nyebarkan manfaat sampai mana? Sampai Palembang, bisa, ya, sampai Jawa, sampai Sulawesi, semuanya bisa. Nah, jadi real banget gitu. Kita ngomong ya bagaimana manusia bermanfaat, ya mukmin yang bermanfaat. Ya udah ini kita lakukan dengan cepat dengan segera. Ya. Kayak ini ya mitra-mitra yang gabung ya. Kita ada beberapa mitra yang memang agak unik gitu ya seperti misalnya kayak Mbak Oki Setiana Dewi. Ya, itu beliau seorang doktor, ya kan? Atau Teh Meda Sefira gitu ya, seorang S2 ITB ya. Mas Adrian Maulana juga orangnya sangat perfeksionis, certified financial planner, CFP gitu ya. Nah, beliau-beliau ini udah settle gitu. Secara mohon maaf ya, secara finansial itu udah aman aja sebenarnya. Oke? Okay? Tapi kenapa tertarik yang luar biasa di BP? Ya, akhirnya gabung di BP karena pengen ya bantu orang dengan cepat, dengan pasti, dengan real. Gitu. Kita ini udah beres nih, ya beliau-beliau ini udah beres nih. Tapi bagaimana nih caranya bantu orang dengan cepat, dengan real, gitu. Nah, kayak Mbak Oki mikirnya simpel aja kan, ya sudah ya. Dia kan punya kesibukan juga luar biasa gitu kan, apalagi dia kan pembelajar gitu loh. Nah, jadi kan kalau misalnya membina pengusaha satu persatu nggak kuat juga. Sementara Muslim mesti kuat. Gimana caranya? Ya udah ajak masuk BP, masih pembina. Ajak masuk BP, masih pembina. Ya, karena beliaunya mungkin sudah beres, sudah aman gitu. Ya kan suami juga pengusaha gitu ya. Saya kenal suaminya tuh ya sebelum mereka nikah. Saya kenal dua-duanya sebelum mereka nikah gitu, alhamdulillah. Ya, mereka udah punya apa kayak Mas Rio itu udah punya usaha sejak lama. Tapi menduplikasi ke orang, bagaimana membantu orang real ya mulai usaha itu kan nggak gampang. Nah, tapi kalau BP itu gampang insya Allah. Ya, udah orang tuh gabung aja ya. Misalnya sekarang dengan 400.000 juga bisa, 650.000 juga bisa. Ya, begitu masuk BP udah kita bina, saya bina, mentor-mentor juga bina. Nah, ini cepat. Jadi konsep meluaskan manfaat itu real bisa terlaksana. Terus kita juga pengen percontohan ya. This is how ya. This is how Muslim run the business. Ini bagaimana ya Muslim menjalankan bisnis. Kita tunjukkan sama orang. Ya, kita tunjukkan sama orang. Gini loh, kalau Muslim itu berbisnis seperti ini. Ya, kami meeting jam 3 pagi. Nggak apa-apa. Ya, rahmat di sana, berkah di sana. Ya, kita meeting seperti itu. Oke. Terus juga memang kita sibuk juga ya, closing, jualan kita sibuk. Tapi ya alhamdulillah yang namanya tahajud duha kita pegang terus. Nah, ini percontohan bagi yang lain. Indonesia ini krisis apa? Krisis contoh. Krisis keteladanan. Nggak ada yang bisa dicontoh, sulit mencari contoh. Coba. Ya, pas kita berusaha mencontoh, ternyata kita kecewa. Ya, nah kalau di BP, insya Allah kita bisa jadi contoh bagi yang lain. Ya, itu ya alhamdulillah teman-teman tahu sendiri kan bagaimana ustadz-ustadz saja, tokoh-tokoh saja yang banyak terinspirasi dengan keberadaan BP ini. Ya, soal meetingnya kita, soal kajiannya kita, ya, terus program-program yang kita bikin, ya, Hafiz Cilik, MTQ, dan sebentar lagi lomba azan, insya Allah ya, Februari kita mulai lomba azan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini BP, ya. Jadi namanya doang yang British ya, hatinya insya Allah Mekah gitu ya. Ya, jadi beda gitu ya. Namanya British ya, tapi jiwanya juga nasionalis gitu ya. Insya Allah kita berjuang juga untuk Indonesia gitu. Untuk apa lagi coba? Ya, kayak kemarin tuh saya ini juga kan ngobrol sama Mas Adrian kan. Saya bilang saya mau beli ini deh, mau bantuin saham BUMN. Ya, kenapa ya? Niatnya pengen bantu Indonesia. Ini gayanya kayak orang kaya raya aja gitu, pengen bantu, padahal cuma punya berapa juta aja gitu.
Tapi saya niat emang kayak gitu. Jadi kenapa nggak kita bantu aja gitu ya. Jadi misalnya BUMN gitu ya, ya kita beli sahamnya biar dia makin berkembang ya dan seterusnya gitu. Tapi saya omongin beneran, ya. Saya sampai ngobrol juga sama Ustadz Abi Maki gitu. Saya pengen bantu Indonesia lah. Padahal duitnya masih seberapa gitu ya. Jadi impian